Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Dudroy SPD GRMPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan coaching sebagai observer atau supervisor terhadap sesama guru. Video ini dibuat untuk meningkatkan pemahaman tentang coaching terhadap rekan sejawat, terutama kepada guru di sekolah saya. Semoga video ini bermanfaat untuk saya sendiri dan rekan guru yang lain, terutama dalam melaksanakan tugas di sekolah masing-masing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Asep. Waalaikumsalam Pak Ade. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Ade hari ini? Kayaknya Pak Asep lemas ya. Oh enggak Pak, saya semangat. Saya tetap semangat. Oke. Ya. Kemarin saya dengar ya,
dari rekan saya Pak Asep itu nyari saya. Betul Pak, betul sekali. Emang ada perlu apa Pak? Nyari Jadi saya? gini Pak Ade ya, saya itu ingin curhat lah, ingin diskusi. Mudah-mudahan setelah saya bertemu Pak Ade, saya mendapatkan pencerahan lah. Mudah-mudahan, Minimal ada teman berbagi rasa lah Oke, Pak Ade. Pak Asep. Kira-kira begitu Pak Ade. Jadi maksud Pak Asep itu ingin curhat ya? Iya betul Pak. Kalau boleh saya tanya Pak Asep ya, Pak Asep itu mau curhat apa Pak Asep? Jadi begini Pak Ade, saya tuh punya masalah lah, yang namanya kita sama-sama pendidik ya. Oh iya Pak Asep. Tentu pasti masalahnya tentang bagaimana peserta didik kita, Iya. tentang di sekolah kita. Tetapi poin yang paling utamanya begini Pak, bahwa saya punya anak didik yang jarang sekali masuknya Pak. Jadi dia itu jarang masuk lah, berbeda dengan teman-teman yang lainnya, jarang masuk. Terus saya sudah mencoba melakukan memanggil anaknya, tetapi tetap anaknya jarang masuk gitu. Berarti untuk curhatan kita Pak Asep ya terkait anak Pak ya? Iya Pak. Yang jarang masuk itu. Jadi selama ini cara penanganan Pak Asep itu seperti apa ya? Yang Sampai anaknya misalkan jarang masuk. Iya, iya. Jadi yang pertama begini Pak, saya sudah mencoba memanggil anak dengan melakukan segitiga restitusi ya Pak. Oh, iya. Alhamdulillah awalnya itu segitiga restitusi Pak. Awal itu anak mulai rajin Pak, rajin ke sekolah. Tetapi setelah beberapa lama anak itu tidak begitu aktif kembali. Saya juga aneh kenapa gitu anak itu bisa tidak aktif kembali begitu. Oh, berarti selama ini Pak Asep udah luar biasa ya, Iya. udah berupaya ya. Iya, sudah. Seperti apa namanya memanggil anak. Mm-mm. Jadi untuk rencana kedepannya itu punya rencana nggak Pak Asep? Seperti apa coba rencana Pak Asep? Memang saya punya rencana Pak. Saya akan melakukan restitusi kembali ya, Oh, iya. yang memanggil orang tuanya, mencari permasalahan ya, kira-kira kenapa sih anak ini Pak Asep itu udah melakukan beberapa hal ya Pak, itu udah luar biasa Pak. Tapi Pak Asep punya rencana lagi Pak selain yang tadi diungkapkan oleh Pak Asep. memang betul Pak. Saya punya rencana saya akan memanggil orang tuanya, termasuk menanyakan apa sih masalahnya dan latar belakang anak ini tidak aktif ke sekolah, jarang tidak masuk gitu Pak. Dan memang saya mendengar bahwa dari tetangganya termasuk teman-temannya sering melaporkan bahwa kenapa sih anak itu sering tidak masuk ke sekolah. Ternyata memang si anak itu punya masalah di rumahnya. Masalahnya ya karena ibunya itu kan kerja di luar kota Pak. Iya. Dia itu tinggal dengan bapaknya saja. Oh, Sementara masih punya adik yang masih kecil. Nah, si anak itu jadi disuruh untuk menjaga anaknya gitu, Pak, menjaga adiknya gitu. Karena kan pagi-paginya bapaknya ke sawah, anaknya tidak menjaga. Akhirnya ya si anak itu disuruh ngasuh lah, disuruh ngejaga itu gitu Pak. Kira-kira gitu itu Pak. jadi itu rencana Pak Asep nanti akan apa namanya memiliki rencana ya Iya. yang seperti tadi. Tolong nanti rencananya itu Pak Asep jalankan ya. Iya, iya. Dan bagaimana komitmen Pak Asep terhadap rencana Pak Asep ke depannya seperti apa? Komitmennya begini Pak, yang pertama saya akan berkomunikasi dengan rekan kerja, kepala sekolah, dan saya akan menjalankan restitusi itu ya. Mudah-mudahan lah dengan apa yang saya lakukan dan komitmen itu tentunya menjadi lebih baik lah, anak itu bisa kembali sekolah seperti teman-temannya, kembali aktif Pak. Mudah-mudahan seperti itu Pak. Mudah-mudahan Pak Asep ya dengan rencana Pak Asep misalkan anak itu menjadi termotivasi dan juga kita juga harus paham Pak karena apa masalahnya itu udah jelas Pak ya. Iya. Itu tergantung apa namanya komitmen Pak Asep terhadap Iya. rencana Pak Asep. Mungkin Pak Asep ya untuk curhatan hari ini gimana udah cukup apa? Alhamdulillah Pak, setelah saya mengungkapkan dengan diskusi ini saya punya masalah, sekarang lebih lega Pak. Akhirnya saya lebih plong lah gitu, Pak. Terima kasih Pak Ade sudah meluangkan waktunya ya, sudah bersedia menemani saya curhat Pak Ade. Ya, terima kasih. Dan nantinya Pak Asep ketika apa namanya rencana Pak Asep berhasil kita sharing lagi Pak ya. Ya siap Pak Ade, siap. Siap Pak Asep. Ya terima Terima kasih, kasih Pak Pak Ade. ya, sama-sama Pak Ade. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam Pak Dodore. Apa kabarnya Pak De? Alhamdulillah Pak sehat. Tadi kan sudah melalui proses coaching ya. Ya. Bagaimana lancar nggak?
Alhamdulillah Pak, tadi itu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya, setelah melakukan coaching ya sama coaching, ada sedikit pertanyaan yang saya tanyakan kepada Pak Ade. Siap. Dari apa saja nih? Tadi dari coaching tadi, ya. Apa saja yang sudah didapatkan dengan coaching terkait dengan indikator pencapaian? Indikator pencapaian apa yang saya rasakan tadi ya, yang saya lakukan itu alhamdulillah Pak. Jadi selama coaching itu mungkin sudah berjalan dengan lancar Pak. Alhamdulillah alur tadi ada Pak, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi Pak ya, dan juga rencana perencanaan tentang menjawab. Kemudian coaching saya pada dalam proses coaching tadi itu sudah menemukan solusi sesuai dengan permasalahan dan sesuai dengan langkah-langkahnya Pak. Itu alhamdulillah Pak, udah mulai Pak. Jadi intinya konsep kita sudah dilaksanakan ya. Alhamdulillah. Yang dimulai dari Ya. penentuan tujuan, Ya, tujuan berbaginya, tujuan ngobrolnya, tujuan coachingnya. Kemudian identifikasi juga sudah ya. sudah Pak. Sudah muncul. Kemudian dari rencana aksi juga muncul ya. Ditanyakan ya. Iya. Ditanyakan. Komitmen coaching juga ada ya. Iya. Melalui pertanyaan yang berbobot Pak ya. Ya. Oh ya, ada satu lagi nih Pak Den ya. Dari coaching tadi, kira-kira apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Adi sebagai coach ya terhadap coaching, terhadap kegiatan coaching? Mungkin yang saya akan kembangkan catatan terkait potensi ya. Yang pertama itu saya ingin coaching saya Pak ya, yaitu ketika mereka punya masalah punya solusi Pak, punya solusi sendiri gitu ya. Jadi kita itu cuma menggali potensi coaching saya Pak ya. Jadi permasalahan itu dapat ditemukan oleh coaching saya. Yang alhamdulillah udah mulai Pak. Baik Pak, luar biasa Pak ya, coaching ya. Berdasarkan Pak Ade ini dalam coaching, permasalahan yang dialami oleh coaching bisa disarankan disampaikan oleh sendiri ya Pak ya. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman luar biasa dan jadi referensi untuk yang lain. Terima kasih Pak Ade sudah melakukan kegiatan coaching. Mudah-mudahan tetap semangat sebagai guru profesional Pak Ade. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih ya. Ya. Sama-sama Pak Ade. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Ade? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ade. Kemarin dapat informasi deh Pak Ade mau ngobrol-ngobrol dengan saya Pak Ade ya? Ya, ya kemarin saya mencari Bapak ya. Iya. Maksudnya saya itu ingin curhat. Curhat ya. Ngomong-ngomong terkait apa curhat ini, ngobrol-ngobrol tentang apa Pak Ade? Masalahnya gini Pak, ini kita langsung saja ya Pak, permasalahan yang saya curhatkan. Saya itu merasa gimana ya, karena ketika pembelajaran PPKN, kebetulan saya mengajar PPKN Pak, itu kayaknya anak itu Pak kurang antusias Pak terkait pembelajaran PPKN, tidak sama dengan pembelajaran PJOK Pak. Jadi saya itu merasa gimana gitu ya, apakah mungkin salah cara mengajar atau seperti apa gitu Pak. Iya. Jadi intinya kita akan ngobrol terkait dengan ternyata kurang antusias Iya. siswa dalam mengikuti pembelajaran PKN atau pelajaran PKN ya, yang dilakukan oleh Pak Ade. Terus selama ini Pak Ade dalam proses pembelajaran seperti apa? Selama ini saya melaksanakan proses pembelajaran ya normal Pak, kayak guru-guru yang lain gitu ya. Proses pembelajarannya apa? Oke, normal. Ya, jadi saya ketika masuk kelas itu kan kita medianya itu kita butuh Pak. Saya selalu ya normal Pak, seperti biasa gitu. Ya. Dengan proses pembelajaran biasa, normal, buku gitu. Iya, iya. Nah melihat kondisi seperti itu kan, kalau tadi Pak Ade mengatakan ternyata dengan proses pembelajaran yang dilakukan Pak Ade, siswa Iya. atau murid kurang antusias. Iya. Ada rencana nggak Pak Ade supaya siswa itu lebih antusias gitu? Ya kalau rencana sih ada Pak ya. Iya. Jadi saya akan membuat rencana yang akan saya terapkan nanti di kegiatan pembelajaran Pak. Mungkin saya akan merubah gaya saya belajar ya,
terutama kita itu akan mencoba media Pak, media Iya, ajarnya iya, ya ajar lebih apa namanya bervariasi Pak. variasi. Oke, jadi kita akan coba misalkan semacam menayangkan video gitu Pak ya. Iya. Jadi mudah-mudahan anak dengan melihat video, dengan melihat gambar itu lebih suka Pak, lebih senang gitu ya. Jadi tidak yang kita alami seperti kita itu melakukan pembelajaran biasa-biasa saja. Jadi saya juga akan mencoba itu akan membuat mungkin bahan ajarnya Pak, bahan ajar dan media ajarnya itu yang lebih bervariasi Pak. Jadi intinya bagaimana supaya proses pembelajaran itu antusias, Ya, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya siswa kurang antusias itu ya, Pak, ya, rencana ini. Nah, sebagai bukti komitmen nih di rencana ini Pak Ade nih, ya. apa kira-kira komitmen Pak Ade dalam melaksanakan rencana ini? Jadi mungkin komitmen saya ya Pak untuk kedepannya untuk membuat media ajar, nanti kita kan akan berkomunikasi ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu, terutama terkait materi-materi ajar dan bahan-bahan ajar Pak. Mungkin itu yang akan menjadi komitmen saya dan nantinya kita bisa diterapkan Pak di pembelajaran saya gitu, seperti itu Pak. Baik, ya. Mudah-mudahan ya luar Ya, biasa ini ya, rencana dan komitmennya Ya. bisa terlaksana dengan baik. ya, Dan berharap tidak lagi siswanya Ya. tidak antusias atau kurang antusias ya, ya, ya. dibandingkan dengan pelajaran yang lain gitu Pak ya. Ya, ya. Mudah-mudahan ini sebuah terobosan, Ya. sebuah terobosan buat Pak Ade. Baik, terima kasih mungkin Pak Ade ya, cukup ya. Iya Pak, tapi nanti ketika nanti saya ada apa namanya keperluan lagi dengan Bapak ya, Iya, ya pasti mudah-mudahan saya. Bapak ya, Iya, mudah-mudahan siap, menyisihkan waktu. Oh, siap. Dan saya tunggu informasi Pak Ade. Iya. Kalau misalkan siswa Pak Ade ini, wah melalui rencana ini berhasil, Iya. bagi Pak Ade ya. Oke, Nah, siap. terima kasih Pak Ade. Terima kasih Pak Ade. Iya, iya Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Dudoy. Waalaikumsalam Pak Asep. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana pelaksanaan Pak Dudoy tadi saat melakukan coaching Pak Dudoy? Alhamdulillah lega sekali Pak. Saya telah melakukan coaching terhadap coaching saya. Oh iya, gini Pak Dudoy, setelah tadi Pak Dudoy melakukan proses coaching ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, begini Pak Dudoy, kira-kira indikator kecerdasan sudah sejauh mana terkait tadi? Sesuai dengan konsep kita Pak ya. Nah, diawali dengan tujuan dari coaching sendiri, kemudian identifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching, kemudian rencana aksi dan terakhir tanggung jawab coaching dan permasalahannya sudah saya laksanakan dengan baik Pak. Oke Pak Dudoy, terima kasih. Pertanyaan yang kedua Pak Dudoy, Pak Dudoy sudah berhasil, sudah baik melakukan proses alurita dengan sangat baik, termasuk sudah menyampaikan identifikasi masalahnya, mengarahkan untuk mencari solusi, untuk tindakan rencana aksinya, termasuk dengan menentukan rasa tanggung jawab ya terhadap Betul. prosesnya, termasuk sudah rencana aksi yang dijalankan dengan baik ya. Ya. Oh iya Pak Dudoy, satu lagi pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya, tentang kompetensi, kira-kira potensi yang ingin dikembangkan oleh coaching itu apa ya kira-kira? Kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai coach Pak ya, Ya. dalam masalah coaching tersebut. Nah, kayak saya ingin memperdalam terkait dengan algoritma itu, sehingga nanti permasalahan yang ada oleh coach itu bisa digali dengan maksimal begitu Pak. Oke Pak Dudoy, terima kasih. Baik Pak Dudoy, luar biasa lah apa yang Pak Dudoy tadi sampaikan, termasuk Pak Dudoy menjawab dengan sangat luar biasa lah. Mungkin cukup ya percakapan kita. Mudah-mudahan Pak Dudoy dalam keadaan sehat, tetap semangat. Amin, amin Pak. Ya, mungkin kita akhiri diskusi kita, percakapan kita. Mudah-mudahan lain kali kita bisa berdiskusi kembali. Terima kasih Pak Dudoy. Assalamualaikum Pak Dudoy. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.